Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat terhutang PPN atau saat pembuatan faktur pajak atau tanggal faktur pajak. Saat terhutang, saat pajak terhutang diartikan sebagai saat mulai timbulnya utang pajak pada negara, sehingga bukan merupakan batas akhir pembayaran pajak ke kas negara. Kapan saat terhutang itu? Saat penyerahan BKP, saat impor BKP, saat penyerahan JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP pada saat pembayaran dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan atau pemanfaatan. Tempat pajak terhutang, ya. Tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan WP Badan. Tempat BKP dimasukkan dalam hal impor BKP, satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh DJP atas permohonan tertulis dari BKP sebagai tempat pemusatan pajak terhutang, ditetapkan oleh DJP. OP yang di tempat tinggalnya tidak ada kegiatan usaha, pajak terhutang di tempat kegiatan usaha dilakukan, tempat bangunan sedang didirikan untuk kegiatan membangun sendiri, pasal 16C Undang-Undang PPN tahun 1984. Ya, kembali ke sini, saat terhutang ini, kalau di sini ini kan banyak ya, mungkin agak membingungkan. Nanti saat terhutang itu kalau disimpulkannya ada di sini. Ya. Saat terhutang atau faktur pajak harus dibuat, yaitu saat penyerahan BKP dan atau JKP. Ya, jadi waktu BKP diserahkan, JKP diserahkan, terhutang PPN. Atau saat penerimaan pembayaran. Dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau JKP. Jadi yang mana yang mendahului? Ya, kadang kita tahu kan, kita bayar dulu baru dapat. Misalnya apa? Yaitu pembayaran uang muka atau down payment ya. Atau apalagi inden, ada produk tertentu harus inden. Atau apalagi misalnya kita belanja itu ya, beli elektronik di mana, di toko elektronik ya. Itu beli, kita cocok katakanlah membeli LED ya, membeli lemari es atau yang lainnya, kita bayar itu lunas katakanlah senilai 10 juta. Nah, itu sudah bayar 10 juta. Barangnya belum kita bawa pulang, akan dikirimkan besok atau lusa. Nah, berarti ada perbedaan waktu. Pembayarannya adalah malam ini ya, kemudian kirimnya katakanlah besok. Nah, di malam ini sudah terhutang PPN, bukan besok ya, begitu. Untuk lebih jelasnya, ini ada contoh yang sudah kami siapkan. Tanggal 3 Juli 2020 diterima pembayaran uang muka 5 juta dari Bapak Ali untuk pembelian sepeda motor Honda PCX seharga 30 juta. Nilai yang tercantum di sini adalah nilai DPP, perpajakan yang terkait mengikuti ya. Di sini sudah bayar 5 juta, motornya belum dikirimkan. Ya, walaupun motor belum dikirimkan karena sudah ada penyerahan uang pembayaran, maka sudah terhutang dengan DPP 5 juta. Ya, PPN-nya 500. Berarti uang yang diserahkan ini 5.500.000. Kalau uangnya itu adalah include PPN ya dibagi 1,1 ya. Tapi untuk memudahkan ini adalah DPP. Kemudian 25 Juli 2020 dikirimkan sebuah sepeda motor PCX sesuai pesanan Bapak Ali pada tanggal 3 Juli seharga 30 juta. Maka atas pengiriman ini terhutang DPP 25 juta. Bagaimana menghitungnya? Barangnya ini seharga 30 juta, dikurangi uang muka yang dibayarkannya 5 juta, maka 30 juta dikurangi 5 juta adalah 25 juta. PPN-nya 2,5 juta. Baik. Kemudian contoh berikutnya. 26 Juli 2020 diterima pembayaran dari Bapak Hasan sebesar 40 juta DPP, PPN-nya mengikuti untuk pembelian sebuah sepeda motor Honda ADV seharga 40 juta. Di sini motornya belum dikirimkan tapi ada pembayaran ini lunas ya. Maka terhutang PPN, DPP-nya 40 juta, PPN-nya 4 juta.
Kemudian 30 Juli dikirimkan sebuah sepeda motor Honda ADV seharga 40 juta pesanan Bapak Hasan pada 26 Juli 2020. Sudah tidak terhutang lagi ya karena sudah terhutang di tanggal 26. Jelas ya? Bisa membedakan? Contoh 1 dan contoh 2? Baik, contoh 3. 31 Juli diterima pembayaran uang muka Rp 5 juta dari Bapak Salman untuk pembelian sepeda motor Honda Scoopy seharga 20 juta. Motor dikirimkan hari itu juga. Ya. Di tanggal 31 Juli, katakanlah di waktu pagi jam 9 pagi, Pak Salman ke dealer, dia ngasih uang 5 juta, ya. Untuk uang muka pembelian motor Scoopy. Ya, plus BPN katakanlah enggak 5 juta gitu ya, uang 5 juta. Kemudian Honda Scoopy-nya, motornya dikirimkan pada waktu sorenya atau siang harinya, ya selisih berapa jam, ya. Berarti di tanggal tersebut ada 2 mutasi, yaitu mutasi uang pembayaran 5 juta dan mutasi motor senilai 20 juta. Nah, maka kalau terjadi begini, maka terhutang BPN-nya adalah nilai yang lebih besar, yaitu senilai DPP 20 juta. Jelas ya? Baik, kita lanjut. Saat penerimaan pembayaran termin, ya, dalam beberapa penyerahan sebagian tahapan pekerjaan, ya, di beberapa bisnis pembayarannya itu per termin, tidak sampai selesai atau bayar dulu karena mungkin biasanya nilainya besar ya, tidak sedikit nilainya biasanya besar, maka ada pembayaran termin, ya. Contohnya sebagai berikut. 1 Juli 2020 ditandatangani kontrak pemesanan baju seragam senilai 200 juta. Masih tanda tangan kontrak saja, belum ada pembayaran. Pastinya di sebelumnya itu ada aktivitas lelang, aktivitas presentasi, aktivitas pemilihan kain dan sebagainya, model dan sebagainya ya. Kemudian 5 Juli 2020 dibayar uang muka untuk pemesanan baju seragam 50 juta. Di kontrak tersebut di kesepakatannya ada pemberian uang muka 50 juta untuk kepastian ya. Maka di situ terhutang BPN DPP 50 juta. Jelas ya? Kemudian 1 Agustus pengerjaan seragam selesai 25%. Sesuai MOU, pengerjaannya 25% selesai. Dicek oleh kedua belah pihak, setelah oke, dibayar sesuai kesepakatan sebesar 25% dari kekurangannya, yaitu 25% dikali 150 juta sama dengan 37.500.000 terutang di tanggal 1 Agustus. Kemudian bulan depannya, Sabtu September 2020, pengerjaan seragam selesai 50%. Ya, sudah dicek betul 50%. Maka dibayar sesuai kesepakatan sebesar 25%. Dari mana menghitungnya? Yaitu progres 25% ke 50% adalah 25%, yaitu 50% dikurangi 25%. Ya, maka terhutang sebesar sama 25% dikali 150 juta sama dengan 37.500.000. Kemudian 1 Oktober 2020 pengerjaan seragam selesai 80%. Dibayar sesuai kesepakatan sebesar 30%, yaitu progres 50% ke 80% atau 80% dikurangi 50% adalah 30%. 30% dikali 150 juta sama dengan 45 juta. Ya. Kemudian 1 November 2020 pekerjaan selesai 100%, seragam diserahkan kepada pemesan tapi belum dibayar. Kenapa? Ya sama pemesan di MOU-nya menyebutkan seperti itu, pemesan memastikan dulu bahwa seragam yang dipesan ini dicoba ke karyawan apakah sudah pas atau tidak ya. Kalau mungkin belum pas, mungkin kebesaran atau bagaimana bisa direvisi gitu ya. Nah, tapi walaupun ini belum dibayar, tetap terhutang PPN 20%. Kenapa? Karena barangnya sudah diserahkan
Ya, 20% dari mana? Yaitu progres 80% ke 100%. Ya, di sini PPN-nya sudah selesai sampai 1 November. Di tanggal selanjutnya 20 November membayar pelunasan pemesanan seragam sebesar 30 juta. Nah, di sini sudah tidak terhutang PPN lagi. Ini hanya catatan akuntansi. Jelas ya, bisa membedakan. Baik, kita lanjut. Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan. Nah, ini khusus kepada bendahara pemerintah sebagai pemungut BPN. Ya, jadi ini khusus transaksinya. Penjelasannya begini. Transaksi kepada pemungut BPN, ya. Yang pertama adalah bendahara pemerintah. Bendahara pemerintah itu siapa saja? Ya, pemerintahan provinsi, pemerintahan pusat, pemerintahan kota, pemerintahan kabupaten, kecamatan, ya intinya instansi pemerintah ya, termasuk dinas-dinasnya begitu. Ya, untuk ke benda pemerintah itu ada 2 kemungkinan kode transaksi. Memang kode transaksi belum kami sampaikan, tapi di sini kita sampaikan sambil menambah wawasan, nanti pas kode transaksi lebih mudah ya. Yaitu kode transaksi 01 dan kode transaksi 02. Kode transaksi 01 untuk nilai tagihan atau harga jual sampai dengan 2 juta, itu DPP-nya ya. Kemudian kode 02 untuk nilai tagihan atau harga jual di atas 2 juta. Ya, maka kalau kita menjual senilai katakanlah 1,5 juta, dia kodenya 01. Kita menjual katakanlah harga jualnya adalah 3 juta, dia kode 02 ya. Kemudian apalagi kode 01 itu terutang saat penyerahan, saat pengiriman, kode 02 terutang saat menyampaikan tagihan. Ya, memang jadi semua itu nanti kita kalau belajar lagi, semua itu terutang saat penyerahan. Ya, kode 01, 03, 04, 06, 07, 08 sampai 09 terutang saat penyerahan. Kecuali kode 02 saat penagihan. Tapi saat penagihan itu bukan begini, kita menyerahkannya, mengirimkannya katakan tanggal 1, kemudian tanggal 10 kita menagih, tidak ya. Itu akan diinfo oleh bendahara, buatkan nota tagihan tanggal sekian ya. Waktunya itu fleksibel tergantung bendahara, maksudnya kan tergantung anggaran yang ada gitu ya. Bisa seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan atau yang lainnya gitu. Kemudian kode 01 PPN-nya dipungut oleh PKP. PPN-nya dipungut oleh PKP. Seperti yang tadi, PPN-nya dipungut PKP, jadi pembeli membayar harga jual plus PPN ya. Kode 02 PPN-nya dipungut lawan transaksi, ya ini bendahara pemerintah. Jadi bendahara pemerintah bayarnya harga jualnya saja. Misalnya tagihannya 5 juta, bayar 5 juta saja. Bagaimana PPN-nya 500.000, nanti yang bayarkan adalah bendahara, SSP-nya pakai nama penjualnya, PKP-nya. Begitu ya. Jadi 02 itu PPN-nya dipungut oleh pembeli, oleh rekanan. Kemudian yang kedua, pemungut selain bendahara pemerintah, yaitu yang ditunjuk, yaitu BUMN, kontrak kerjasama migas, itu yang ditunjuk sebagai pungut PPN. Mempunyai 2 kemungkinan kode transaksi, yaitu kode 01 dan kode 03. Untuk kode 01 nilai tagihannya sampai dengan 10 juta, nilai 10 juta itu include BPN. Sedangkan kode 03 nilai tagihannya lebih dari 10 juta, 10 juta itu include BPN. Misalnya nilai tagihannya ini adalah 5 juta, dia kode 01. Misalnya nilai tagihannya, harga jualnya DPP-nya adalah 15 juta, dia kode 03 ya, begitu. Nah, misalnya kalau DPP-nya 9.100.000, 01 atau 03, ya kita tambahkan dengan BPN, yaitu 9.100.000 ditambah BPN-nya 910, maka BPN totalnya adalah 10.010.000, maka dia 03. Jelas ya? Kemudian
01 dan 03 terutang saat penyerahan. Semua saat penyerahan kecuali kode 02 saat menyampaikan tagihan. Kemudian 01 PPN-nya dipungut oleh BKB, 03 PPN-nya dipungut lawan transaksi, ya. Jelas ya. Jadi untuk PPN yang dipungut oleh lawan transaksi atau pembeli itu kode 02 dan 03. Baik, saya lanjut. Kemudian saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian saat terhutang juga berdasarkan saat pengiriman barang, yaitu FOB shipping point. Penjualan dianggap telah terjadi saat barang dikeluarkan dari gudang penjual. Jadi saat barang sudah keluar dari gudang penjual, belum sampai itu sudah dianggap penjualan, maka di situ terhutang PPN. Ya, kemudian FOB destination, destiny. Penjualan dianggap terjadi saat barang diterima di gudang pembeli. Jadi penjualannya itu dianggap terjadi jika barangnya sudah sampai. Nah, maka waktu di gudang pembeli sampai itu terutang PPN di situ karena pengakuan penjualnya di mana destination tadi. Ya. Baik, saya rasa cukup untuk materi saat terhutang ya. Nanti kita lanjut dengan latihan-latihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.